Oleh karena itu, seizin Bu Menteri, mungkin Pak Sekjen untuk rapat kali ini meninggalkan ruang rapat dulu, Bu, biar kita bisa berlanjut. Silakan, atau ada komentar dari Bu Menteri. Ini kita sudah hampir 1 jam membicarakan ini dan nadanya sama, Bu, ya. Saya kira Pak Hari, Pak Sekjen, biar ini tidak berlarut-larut, kalau saya stop pasti semua interupsi lagi, Pak, ya. Oleh karena itu, seizin Bu Menteri, mungkin Pak Sekjen untuk rapat kali ini meninggalkan ruang rapat dulu, Bu, biar kita bisa berlanjut. Silakan, atau ada komentar dari Bu Menteri. Komisi 8 usir Sekjen Kemensos saat rapat dengan Bu Risma. Komisi 8 DPR dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini menggelar rapat membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Saat saya diturunkan menjadi wali kota, saya selalu sampaikan bahwa tidak ada salah kopral, yang adalah salah jenderal. Sayalah jenderalnya di Kementerian Sosial. Karena itu saya atas nama siapapun di Kementerian Sosial, Pak Sekjen, nanti saya minta juga Pak Sekjen minta maaf, kalaupun memang harus Pak Sekjen keluar, tapi Pak Sekjen harus minta maaf, saya juga minta maaf, baik secara pribadi maupun unit, saya minta maaf, karena saya berprinsip bahwa jenderalnya yang salah. Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 dan perubahan SOTK serta membahas isu-isu aktual terkait aspirasi masa reses. Sebelumnya rapat dimulai, sejumlah anggota Komisi 8 menyampaikan aspirasi terhadap perlakuan Sekjen Kemensos Hari Nikmat terhadap Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Syadzili. Ini saya buktikan. Tidak usah, Bu Menteri, tidak usah, Bu Menteri. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Tidak usah, Bu. Jangan, Bu. Bagi saya Aceh menjelaskan sebenarnya persoalan komunikasi yang buruk itu tak harus disampaikan dalam rapat. Namun seluruh anggota Komisi 8 mendesak agar disampaikan sebab sudah berkaitan dengan marwah lembaga. Tugas DPR mengawasi, tapi kalau dianggap sinis, saya terus terang saja ketika ibu ke dapil saya, lalu tidak memberitahu kami, padahal kesempatan kita bersama setiap kali ke dapil kita diberitahu dan itu yang ngatur adalah Sekjen. Sekjen memang waktu itu telah minta maaf. Tapi setelah itu nyerocos bahwa apa yang kami lakukan itu sinis bahwa saya diundang oleh Kemensos tidak pernah datang. Apa urusannya bicara seperti itu? Terang Aceh mengurai akar masalah di ruang rapat Komisi 8 DPR. KPK dengan 21 data fiktif dan kita harus verifikasi apa yang disebut dengan data itu. Ibu telah melakukan aksi heroisme yang individualistik. Ini perlu dicatat. Nah, oleh sebab itu, perlu penjelasan yang lebih komprehensif terutama ke publik, Ibu Risma. Apa yang disebut dengan fiktif? Apakah dia pihak yang tidak berhak tetapi tercantum? Saya nggak pernah ngomong fiktif. Ya, tapi saya tidak pernah nyampaikan fiktif. Oke, tetapi ini Bu, kalau Ibu baca di online, bahasa itu disandarkan ke Ibu. Saya tidak pernah nyampaikan itu. Saya hanya menyampaikan, menidurkan, tidak pernah ngomong. Justru data itu ada, bukan fiktif. Aceh menambahkan, secara pribadi ia tak ada masalah dengan Hari Nikmat dan sudah memaafkan. Namun ia mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Komisi 8 adalah tugas menjalankan check and balance. Ini adalah soal bagaimana kita menjaga marwah masing-masing lembaga, menjaga fungsi kita masing-masing, menjaga bagaimana keseimbangan dalam konteks check and balance. Jangan dianggap apa yang kita lakukan itu adalah sampai nantangin, Bu. Jadi karena itu saya pribadi tidak ada masalah sama Ibu. Secara kelembagaan, tidak ada masalah. Tetapi ini soal membangun sinergi, membangun kemitraan. Aceh sempat membuka percakapan dengan Hari via WhatsApp, tapi diurungkan. Sebelumnya saya sama Sekjen tidak ada masalah dan saya baru pertama kali sejak 2013 duduk di Komisi 8 diperlakukan seperti ini. Kalau perlu saya buka WA-nya.
Apa perlu saya buka? Buat saya cukup, makasih. Tutup Aceh. Risma minta maaf. Merespon penjelasan Aceh, Mensos Risma menyampaikan permohonan maaf lagi. Kami mohon maaf sekali Pak Aceh, mohon maaf sekali lagi, ujar Risma. Ketua Komisi 8 Henry Susanto lalu meminta Heri untuk keluar rapat. Pak Sekjen sebaiknya meninggalkan tempat dulu Bu. Kalau enggak mungkin ini berlanjut Bu Risma. Benar Pak Aceh, ini bukan pribadi, ini soal fraksi, kata Yandri. Dalam rapat itu juga Sekjen Heri menyampaikan permohonan maaf. Secara pribadi saya sangat menyesal terhadap apa yang sudah saya lakukan. Saya berkomunikasi dengan Pak Aceh sebagai wakil pimpinan Komisi 8. Bismillahirrahmanirrahim, dari hati yang paling dalam. Saya mohon maaf atas apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya komunikasikan kepada Pak Aceh, dan saya mohon maaf atas nama Sekjen yang secara hubungan kelembagaan mungkin saja berpengaruh seperti ini, kata Heri. Heri mengaku ada menjadikan masalah itu sebagai pelajaran berharga. Ia juga meminta maaf kepada Mensos Risma sebab telah membebani. Padahal sebagai staf seharusnya memberikan kemudahan keringanan dalam tugas Risma. Dan kalau misalkan saya diberi kesempatan, saya akan perbaiki ke depan. Saya akan bekerja keras untuk betul-betul menjalankan tugas yang Ibu sampaikan. Menjadi mediator antara pemimpin dan seluruh anggota Komisi 8. Dengan apa yang akan dilakukan adalah konteks tugas-tugas sebagai Mensos. Itu saja yang saya sampaikan, dan kalau betul saya ini perlu keluar karena saya ini tamu, saya siap, tutur Hari. Silahkan Pak Hari, bukan pribadi tapi permintaan Komisi 8, lanjut Yandri. Hari akhirnya keluar dan menyalami seluruh pimpinan Komisi 8 DPR. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi 8 Diah Pitoloka di kursi pimpinan.